Salam hangat untuk Anda semua. Hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang luar biasa nih. Salah satu malware, ya bisa dibilang senjata siber paling canggih yang pernah kita tahu, Stuxnet. Betul, dan ini bukan virus komputer biasa ya. Stuxnet ini dirancang khusus untuk menyebabkan kerusakan fisik di dunia nyata, jauh dari sekedar merusak data. Iya, ngeri ya. Makanya ini jadi penanda era baru konflik. Kode komputer bisa nyerang, katakanlah, pabrik atau fasilitas penting sebuah negara dari jauh lagi. Persis, mengubah cara pandang kita soal geopolitik, soal perang modern. Oke, jadi misi kita kali ini, kita coba pahami gimana sih Stuxnet ini dibuat. Siapa kira-kira dalangnya? Gimana caranya dia bisa nyabotase fasilitas nuklir Iran yang katanya dijaga super ketat itu? Dan kenapa penemuannya ini jadi penting banget buat keamanan global? Nah, kita akan banyak berujuk ke risetnya Kim Zetter ya. Dia jurnalis investigatif yang nulis buku soal ini, wawancara banyak sumber kunci. Pernah kebayang nggak sih Anda kalau kode komputer bisa mengancorkan mesin fisik segede pipa gitu? Yuk kita bedah bareng cerita seru ini. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih Iran jadi target? Iya. Semuanya berawal dari kekhawatiran soal program nuklir Iran kan? Nah, sebagian teknologinya itu mereka dapat dari jaringan pasar gelap Pakistan, yang pimpinannya itu ilmuwan namanya Aki Khan, di akhir 90-an. Oh, Aki Khan ini ya? Yang terkenal itu. Betul. Jaringan dia ini jadi target intelijen AS sama Inggris. Mereka berhasil masuk, memetakan siapa aja yang beli. Selain Iran, ada Libya, Korea Utara juga. Nah, titik pentingnya itu sekitar 2003-2004. Ada pengiriman komponen sentrifugal buat Libya, itu berhasil dicegat. Dicegat? Terus gimana? Ya, akhirnya program nuklir Libya tuh bongkar, dan mereka dipaksa berhenti. Wah, dan kenapa pencegatan ke Libya ini jadi krusial buat kasus Iran? Karena mesinnya, jenis sentrifugalnya itu model IR-1, ternyata sama persis dengan yang dibeli Iran dari Aki Khan juga. Jadi, tiba-tiba aja AS punya contoh fisik, mesin yang mau mereka serang. Tahu persis dalamannya gimana. Ah, oke. Paham. Jadi mereka bisa pelajari kelemahannya ya? Kurang lebih begitu. Sementara itu, intelijen AS sebenarnya udah tahu dari tahun 2000-an kalau Iran lagi bangun fasilitas pengayaan uranium bawah tanah, dekat desa Natanz. Yang di bawah tanah itu ya? Yang besar? Iya. Nah, infonya bocor ke publik tahun 2002. Badan Atom Dunia, IAEA, langsung minta inspeksi. Hasilnya, wah, ternyata program Iran udah lebih maju dari yang dikira sebelumnya. Tekanan internasional pasti naik ya? Banget. Iran sempat setuju berhenti sebentar. Tapi tahun 2005, waktu Presiden Ahmadinejad naik, mereka jalan lagi. Nekat lanjutin pengayaan uranium, nggak peduli PBB atau negara barat. Bilangnya sih buat tujuan damai ya. Klaimnya selalu begitu ya. Di sisi lain AS gimana? Pemerintahan Bush waktu itu? Ya frustrasi lah, diplomasi kayaknya buntu. Mau nyerang militer, wah itu opsi yang nggak populer banget setelah invasi Irak sama Afghanistan kan? Berat. Jadi cari cara lain? Nah, disinilah muncul ide sabotase rahasia. Gimana caranya memperlambat program nuklir Iran secara signifikan, tapi tanpa perang terbuka? Biar ada waktu lagi buat negosiasi, gitu. Dan targetnya jelas, Natanz. Oke, masuk akal. Terus, di mana senjata siber ini mulai dirancang? Ini ironis nih. Di Oak Ridge National Laboratory, tempat yang sama dulu dipakai buat Project Manhattan, bikin bom atom AS. Wah, kebetulan yang menarik. Iya kan? Nah, di sana para ilmuwan mulai neliti sentrifugal sitaan dari Libya itu. Awalnya buat apa? Cuma intelijen aja? Mungkin awalnya gitu ya. Pengen tahu seberapa efisiensi sih mesin Iran ini, kapan kira-kira mereka bisa bikin bom. Tapi idenya berkembang jadi sabotase fisik. Ada kolaborasi juga katanya. Kemungkinan besar iya. Mungkin sama ahli sistem kontrol industri dari Idaho National Laboratory. Dan spekulasinya kuat, ada bantuan juga dari Israel. Mereka kan punya fasilitas nuklir rahasia di Dimona. Dan pastinya khawatir banget sama Iran. Menariknya, sebelum Stuxnet yang kita kenal ini, ternyata udah ada sabotase duluan ya? Betul. Sekitar tahun 2006. Waktu itu Iran baru masang sekitar 150-an sentrifugal pertama di fasilitas uji coba Natanz. Tiba-tiba aja mesin-mesin itu rusak parah. Loh, kenapa? Penyebabnya,
Diduga komponen UPS, Uninterruptible Power Supply, yang mereka beli dari Turki. Nah, komponen ini disinyalir udah dirusak duluan sama CIA di tengah rantai pasokan, sebelum sampai ke Iran. Wah, mainnya di logistik ya. Cerdik juga. Iya, dan ini berasa menghentikan program pengayaan Iran selama sisa tahun 2006 itu. Sementara itu, intelijen juga terus ngumpulin data, peta jaringan komputer di Natanz, lewat spionase biasa dan cyber. Jadi persiapannya matang. Oke, terus masuk ke tahun 2007, Iran mulai lagi ya? Iya, awal 2007 mereka mulai lagi memperkaya uranium di pabrik utama Natanz. Nah, Israel makin gak sabar nih. Katanya sampai minta izin AS buat ngebom Natanz aja, kayak yang pernah mereka lakukan di Irak sama Suriah dulu. Tapi AS nggak setuju. AS menenangkan Israel, bilang ada cara lain. Alternatifnya yaitu tadi, Stuxnet. Jadi ini jadi operasi gabungan. Rencana kode intelligence dibagi antara AS dan Israel. Nah, Stuxnet versi awal ini, gimana cara kerjanya nyerang mesin fisik tadi? Versi pertama ini, sekitar 2007, targetnya katup di sentrifugal. Jadi Stuxnet ini diam-diam nutup katup keluarnya, gas uranium heksafluorida terus masuk, tapi nggak bisa keluar. Akibatnya? Ya, tekanan di dalam mesinnya naik drastis, gasnya bisa jadi padat, terus ganggu putaran rotor yang super cepat itu, akhirnya mesinnya goyang, nggak seimbang, terus rusak. Oh, jadi bukan langsung dihancurin gitu ya, tapi dibikin rusak dari dalam. Iya, lebih halus. Ada cerita menarik pas uji coba di lab Oak Ridge. Saking tingginya tekanan, satu sentrifugal beneran hancur berkeping-keping. Serius? Sampai hancur gitu? Iya, katanya sih puing-puingnya itu dikumpulin terus dibawa ke Gedung Putih. Ditunjukin langsung ke Presiden Bush di Situation Room. Buat buktiin kalau ini berhasil. Kayaknya gitu. Dan setelah lihat bukti itu, Presiden Bush kabarnya langsung kasih lampu hijau buat meluncurkan serangan Stuxnet di tahun 2007 itu. Tapi kan ada masalah besar. Jaringan komputer di Natanz itu air-gapped, terisolasi total dari internet. Gimana cara masukin virusnya? Nah, itu dia tantangan terbesarnya. Solusinya ternyata cukup klasik tapi efektif. Pakai USB stick flash drive biasa. Oh, jadi virusnya dimasukin ke flash drive. Betul. Terus flash drive yang udah terinfeksi ini disebar. Harapannya sih ada aja gitu pekerja atau kontraktor atau mungkin ilmuwan yang bawa masuk flash drive itu ke Natanz, terus nyolokin ke komputer di dalam. Jadi ngandelin faktor manusia ya? Bisa dibilang gitu, serangan fisik buat menjangkau jaringan yang terisolasi secara digital. Terus gimana mereka tahu serangan versi pertama ini berhasil atau enggak? Kan nggak ada akses langsung buat ngecek. Nah, mereka ngandelin laporan dari Inspektur IAEA. Badan Atom Dunia itu kan rutin ngirim inspektur ke Natanz. Oh, dari laporan inspeksi itu? Iya, laporan-laporan itu mulai nyebutin kalau Iran lagi ada masalah teknis sama sentrifugal mereka. Banyak gas yang kebuang sia-sia. Kemajuan programnya juga melambat, sekitar 30% katanya. Jadi lumayan ngaruh ya, meskipun nggak total berhenti. Cukup bikin pusing lah buat Iran. Tapi mungkin belum cukup cepat buat Israel yang udah cemas banget. Yang hebatnya saat itu Stuxnet masih belum ketahuan sama sekali. Operasinya masih rahasia banget. Oke. Terus ada pergantian presiden di AS kan? Barack Obama masuk tahun 2009. Gimana nasib operasi rahasia kayak gini? Nah, operasi rahasia sebesar ini biasanya butuh otorisasi ulang dari presiden yang baru menjabat. Dan Obama? Si Stuxnet ini. Tim pengembangnya di Oak Ridge dan mungkin kolaborator Israelnya kerja lagi. Bikin versi baru. Betul. Mereka nemuin metode sabotase baru yang lebih licik lagi. Bukan mainin tekanan gas lagi, tapi mainin kecepatan putaran sentrifugalnya. RPM-nya diubah-ubah secara drastis dan tiba-tiba. Diubah gimana? Dibuat lebih cepat atau lebih lambat? Bisa keduanya. Tujuannya itu buat menciptakan resonansi harmonik, getaran hebat, gitulah. Getaran ini bikin sentrifugalnya goyang, nggak stabil, nggak seimbang, dan akhirnya ya rusak juga. Wah, ini dia nih, kayaknya Stuxnet versi 2 yang legendaris itu ya, yang bikin gegar dunia siber. Apa sih yang bikin versi ini spesial banget? Ada beberapa hal yang bikin Stuxnet V2 ini luar biasa canggih pada masanya. Pertama, dan ini yang paling gila, dia bawa 4 celah keamanan Zero Day sekaligus. 4. Bukannya Zero Day itu langka banget ya, susah dicari dan mahal. Banget. Zero Day itu kan kelemahan di software yang belum diketahui sama pembuatnya. Jadi belum ada tambalannya. Punya satu aja udah hebat. Ini 4 dalam satu paket malware. Belum pernah ada yang kayak gitu sebelumnya. Ini langsung nunjukin kalau yang bikin pasti punya sumber daya besar, level negara. Gila sih, 4 Zero Day.
Apalagi kecanggihannya. Dia juga pakai sertifikat digital asli yang dicuri, kemungkinan dari 2 perusahaan di Taiwan. Tujuannya biar malware ini kelihatan kayak software yang sah, yang terpercaya, jadi nggak dicurigai antivirus. Jadi kayak punya KTP palsu tapi asli gitu ya. Hah, bisa dibilang gitu. Terus, dia secara spesifik nyari software kontrol industri SCADA buatan Siemens yang emang dipakai di Natanz. Kalau ketemu, dia modifikasi software Siemens itu pakai zero day yang lain lagi. Dan yang paling licik, katanya dia bisa nipu sistem monitoring ya. Nah, itu dia. Ini yang paling cerdik mungkin. Jadi pas Stuxnet lagi bikin sentrifugalnya muter nggak normal, entah terlalu cepat atau terlalu lambat, dia bakal ngirim data palsu ke ruang kontrol. Datanya bilang kalau semuanya normal, semua baik-baik aja. Jadi operator yang jaga di ruang kontrol nggak tahu apa-apa. Ngelihatnya semua aman terkendali. Persis, mereka nggak sadar kalau di belakang layar mesin-mesinnya lagi dirusak pelan-pelan. Serangan berlapis yang super presisi. Bener-bener masterpiece malware lah. Licik banget. Terus soal penyebarannya gimana? Masih ngandelin USB dicolok orang? Metode USB masih dipakai, tapi karena dirasa kurang efektif mungkin ya, kurang cepat nyebarnya, mereka tambahin mekanisme penyebaran yang lebih agresif. Pakai worm, cacing komputer. Worm? Kayak virus yang nyebar sendiri gitu? Iya, worm ini dirancang buat nyebar otomatis. Bisa lewat USB yang dicolok, atau lewat shared drive di jaringan komputer. Targetnya jaringan para kontraktor yang diketahui sering keluar masuk Natanz. Harapannya kalau laptop atau USB kontraktor kena, pas dibawa masuk Natanz, wormnya bisa nyebar sendiri dengan cepat di dalam jaringan Natanz yang tadinya terisolasi itu. Strategi yang lebih agresif ya, tapi katanya ini malah jadi masalah, jadi bumerang. Nah, iya betul banget. Strategi worm ini emang berhasil bikin Stuxnet nyebar cepat di dalam Natanz. Tapi, ada kesalahan fatal. Wormnya ini ternyata terlalu agresif. Terlalu agresif gimana maksudnya? Iya, nggak cuma infeksi target di Natanz saja. Tapi dia juga nyebar ke komputer-komputer lain di luar Natanz yang kebetulan terhubung ke USB atau jaringan yang sama dengan kontraktor tadi. Jadi virusnya lepas kendali, keluar dari kandangnya. Wah, jadi nyebar kemana-mana dong. Iya, nyebar ke seluruh Iran dulu, terus ya akhirnya ke seluruh dunia. Ini jelas kesalahan besar yang nggak direncanain sama sekali sama pembuatnya. Katanya sih petinggi AS termasuk Presiden Obama sama Wapres Biden waktu itu marah banget pas tahu virusnya nyebar liar begini. Ini kan bahayain kerahasiaan operasi banget. Tapi serangannya di Natanz tetap dilanjutin. Iya, kabarnya begitu. Diputuskan buat lanjutin aja serangan di Natanz meskipun udah ketahuan nyebar liar. Oke, balik ke serangan di Natanz. Setelah berhasil masuk dan nginfeksi sistem kontrol pakai versi 2 ini, gimana pola serangannya yang mainin kecepatan tadi? Caranya halus banget. Setelah berhasil nginfeksi, Stuxnet ini nggak langsung nyerang. Dia tidur dulu selama beberapa minggu. Cuma ngamatin aja, ngerekam data operasi normal sentrifugal. Buat apa direkam? Biar nanti pas dia nyerang, dia bisa muter ulang rekaman data normal itu ke ruang kontrol. Jadi operator tetap ngelihatnya semua normal. Oh, buat ngelabui operator tadi ya. Terus setelah observasi, Nah, baru dia mulai beraksi. Secara berkala, misalnya, tiba-tiba dia perintahin sentrifugal buat muter jauh lebih cepat dari kecepatan normalnya. Mungkin selama 15 menit gitu, terus balik normal lagi. Getaran singkat tapi hebat ini udah cukup buat ngerusak bantalan atau komponen dalamnya. terus cuma gitu aja. Enggak, beberapa minggu kemudian, mungkin sekitar 26 hari gitu, dia nyerang lagi. Kali ini kebalikannya, dia perintahin sentrifugalnya buat melambat drastis. Sampai hampir berhenti, terus balik normal lagi. Tujuannya apa sih dibikin naik turun gitu kecepatannya tapi nggak terus-terusan? Biar kerusakannya itu terjadi pelan-pelan, bertahap, dan kelihatannya acak. Jadi nggak langsung dicurigai sebagai sabotase. Kelihatannya kayak, oh ini ada masalah mekanis biasa. Atau mungkin suku cadangnya jelek. Ditambah lagi kan, sistem monitoringnya nunjukin semua normal. Bikin insinyur sama ilmuwan Iran pusing 7 keliling. Bingung ya pasti mereka. Terus hasilnya gimana serangan model gini? Signifikan? Signifikan banget. Ada rekaman kamera pengawas IAEA yang nunjukin para pekerja Iran lagi bongkar-bongkar ngeluarin banyak sentrifugal dari fasilitas. Terus laporan IAEA berikutnya juga nyatat ada penurunan jumlah sentrifugal yang berfungsi. Turunnya sekitar 1.000 unit dibanding laporan sebelumnya. 1.000 unit rusak gara-gara Stuxnet V2 ini.
Kesimpulannya begitu. Sekitar 1.000 sentrifugal berhasil dirusak sama Stuxnet. Ini pukulan telak banget buat program nuklir Iran. Kehilangan mesinnya, plus gas uranium berharga yang ada di dalamnya ikut kebuang. Bahkan katanya kepala program nuklir Iran waktu itu sampai mengundurkan diri. Kemungkinan besar ya, gara-gara insiden ini. Gila ya dampaknya. Tapi ironisnya, justru karena dia lepas kendali dan nyebar kemana-mana itu, akhirnya Stuxnet ketahuan ya? Iya betul. Justru gara-gara kecelakaan penyebaran wormnya itu, peneliti keamanan siber di perusahaan-perusahaan antivirus, terutama Symantec, mulai curiga nih di tahun 2010. Kok ada malware aneh nyebar tapi kayak ini nggak ngapa-ngapain di komputer biasa? Terus mereka analisis kodenya. Iya. Dan mereka kaget banget pas lihat isinya. Tingkat kecanggihan dan kompleksitasnya itu luar biasa. Ada 4 zero day, pakai sertifikat curian, targetnya spesifik banget sistem kontrol industri Siemens. Mereka langsung sadar ini nggak mungkin kerjaan hacker iseng atau kelompok kriminal biasa. Ini pasti kerjaan negara yang punya sumber daya gede banget. Symantec pasti dilema ya waktu itu? Mau dipublikasiin atau enggak? Pasti, ini kan bisa ngebongkar operasi spionase cyber terbesar yang pernah ada. Bisa bahaya juga buat peneliti mereka. Tapi di sisi lain, mereka punya tugas buat ngelindungi pengguna internet kan. Akhirnya, ya mereka putuskan buat publikasi. Tahun 2010 itu mereka keluarin laporan teknis yang detail banget soal Stuxnet. Dan laporan Symantec inilah yang akhirnya ngasih tahu Iran. Bisa dibilang begitu. Laporan itu ngasih tahu Iran apa sebenarnya penyebab masalah misterius di Natanz selama ini. Mereka langsung bereaksi, matiin fasilitas, bersih-bersih sistem dari virus. Presiden Ahmadinejad waktu itu bahkan ngaku ke pers kalau pihak musuh emang berhasil bikin masalah di sejumlah sentrifugal pakai software. Tapi dia klaim ahli Iran udah nemuin dan ngatasin. Nah, pertanyaan besarnya, siapa pihak musuh alias dalang di balik Stuxnet ini? Kalau kita lihat motifnya, siapa sih yang paling pengen program nuklir Iran berhenti? Terus, lihat kapabilitasnya, siapa yang mampu bikin malware sekompleks ini, pakai 4 zero day? Kayaknya tersangkanya nggak banyak ya? Emang, spekulasi paling kuat, baik dari media Iran maupun internasional, langsung ngarah ke dua negara. Amerika Serikat dan Israel. Kemungkinan besar operasi gabungan. Apa aja sih bukti atau petunjuk yang nguatin dugaan itu? Kan nggak ada pengakuan resmi. Nggak ada pengakuan resmi, tapi kepingan puzzle-nya banyak banget. Ada riset mendalam dari jurnalis kayak Kim Zetter tadi. Terus ada laporan teknis Symantec yang ngebedah kemampuannya. Ada juga dokumen yang dibocorin Edward Snowden itu ngonfirmasi adanya perintah eksekutif Presiden AS buat gunain senjata siber. Bocoran Snowden itu ya? Iya. Dan yang paling eksplisit mungkin laporan dari David Sanger di New York Times. Dia dapat bocoran info rahasia yang nyebutin kalau Stuxnet itu emang operasi gabungan AS Israel, kodenya Olympic Games, yang diotorisasi sama Presiden Bush dan dilanjutin sama Presiden Obama. Reaksi resmi AS gimana soal laporan Sanger itu? Presiden Obama waktu ditanya, dia nolak berkomentar soal informasi rahasia, tapi dia ngecam keras bocorannya itu, dibilang tindakan kriminal. Ada juga kasus Jenderal James Cartwright yang dihukum karena bohong ke FBI soal pembicaraannya sama reporter tentang Stuxnet. Tapi menariknya, dia diampuni Obama sesaat sebelum dihukum. Jadi ya, sampai sekarang nggak ada pengakuan resmi. Banyak kebetulan yang mengarah ke sana ya. Terus siapa aja di AS dan Israel yang kira-kira terlibat? Unit mana? Kalau di AS, kemungkinan besar kolaborasi antara Departemen Energi lewat Lab Oak Ridge dan Idaho tadi, terus NSA, National Security Agency, sama CIA juga. Kalau di Israel, spekulasi awal nunjuk ke unit 8200, unit intelijen siber mereka. Tapi Kim Zetter berpendapat keahlian spesifik soal sistem kontrol industri kayaknya lebih ada di ahli-ahli di fasilitas nuklir di Mona atau badan lain. Yang jelas, ini operasi super rahasia. Mungkin banyak yang ngerjain aja nggak tahu gambaran besarnya apa. Oke, nah setelah Stuxnet ini terungkap, ada rentetan peristiwa lanjutan yang cukup mengerikan ya? Iya, antara tahun 2010 sampai 2012 ada serangkaian pembunuhan terhadap ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran yang terkemuka. Biasanya pakai bom mobil yang diledakin dari jauh. Apa ini ada hubungannya sama Stuxnet? Atau upaya lain buat ngehambat program nuklir Iran? Nggak ada konfirmasi langsung sih, tapi waktunya memang sangat berdekatan dengan terungkapnya Stuxnet. Jadi ya banyak spekulasi ke arah sana. Stuxnet ini juga memicu perdebatan etis dan hukum ya. Ini sebenarnya tindakan perang bukan sih?
Nah, itu dia perdebatannya. Dari perspektif AS, seperti yang dijelasin Setter, mungkin mereka melihatnya ini cara buat mencegah perang yang lebih besar. Menyelamatkan nyawa tanpa pertumpahan darah langsung. Dilakukan pas diplomasi lagi buntu. Tapi dari sisi Iran, ya jelas ini serangan ilegal terhadap program yang mereka klaim damai. Iya, beda banget ya sudut pandangnya. Terus dampak jangka panjang Stuxnet ini apa aja? Kayaknya besar banget ya. Besar sekali. Pertama, Stuxnet ini kayak ngebuka mata dunia soal kemampuan siber ofensif AS yang ternyata udah canggih banget. Kedua, Kedua, ini nunjukin praktek negara-negara yang ternyata suka ngumpulin celah keamanan zero day tadi buat dijadiin senjata. Bukannya ngelaporin biar bisa diperbaiki demi keamanan semua orang. jadi Zero Day itu kayak amunisi ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, Stuxnet nunjukin resiko operasi siber bisa lepas kendali, kayak kasus wormnya yang nyebar liar itu. Kabarnya AS marah banget sama Israel soal ini, dianggap ceroboh dan bahayain kerahasiaan. Keempat, Keempat, ini jelas memicu Iran buat ngebut bangun kemampuan siber mereka sendiri, buat balas dendam atau pertahanan diri lah. Sumber kita bilang episode berikutnya bakal bahas serangan balasan dari Iran ini. wah menarik ditunggu. Terus yang terakhir, Kelima, dan mungkin yang paling penting, Stuxnet jadi penanda era baru, era pasca Stuxnet, di mana ancaman serangan siber terhadap infrastruktur fisik kayak pembangkit listrik, bendungan, pabrik, jadi ancaman yang sangat nyata buat semua negara. Nggak lagi cuma teori. ketegangan gara-gara Stuxnet ini dan mungkin juga ancaman serangan balasan Iran, apa ada hubungannya sama tercapainya kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, tahun 2015? Sangat mungkin. Stuxnet dan semua tekanan yang menyertainya itu bisa jadi salah satu faktor pendorong kenapa akhirnya semua pihak mau balik lagi ke meja perundingan. Cari solusi diplomatik lewat JCPOA itu. Meskipun ya kita tahu kesepakatannya sendiri tetap kontroversial, terutama buat Israel. Oke, jadi itulah tadi cerita Stuxnet ya. Senjata siber yang nggak kelihatan mata, tapi bisa ngerusak mesin baja dari ribuan miles jauhnya. Benar-benar ngubah cara kita mikir soal konflik, spionase, dan keamanan di abad ke-21 ini. Iya, kisah ini nunjukin betapa rumitnya dunia siber modern kita ya. Ada teknologi tingkat tinggi, ada keputusan politik berisiko tinggi di level presiden, ada kolaborasi rahasia antar negara, mungkin juga ada ketegangan di dalamnya, dan pastinya konsekuensi global yang luas banget. Dan fakta kalau dia baru ketahuan gara-gara kecelakaan penyebarannya, itu juga ngasih pelajaran ya, betapa banyak hal yang mungkin terjadi di dunia maya tanpa kita sadari sama sekali. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga Anda dapat perspektif baru ya tentang dunia yang sering tersembunyi di balik berita utama soal teknologi dan geopolitik. Nah, sebagai penutup, coba Anda renungkan ini deh. Stuxnet itu kan dibuat lebih dari 15 tahun yang lalu ya, dengan teknologi yang saat itu udah canggih banget. Dan ketahuannya aja cuma gara-gara kesalahan teknis pas nyebarnya. Pertanyaannya, senjata cyber macam apa lagi ya yang mungkin udah ada sekarang, atau lagi dikembangin, dan lagi beroperasi diam-diam di luar sana? Tanpa pernah kita ketahui, sesuatu buat direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.